Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidil mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidi ghurril muhajjalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ala yang senantiasa memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita dan mencurahkan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan yang kita butuhkan, yang diantaranya bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, taufik untuk kita melanjutkan pelajaran kita dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu taufik untuk melanjutkan kajian kita, yang mana seperti biasanya kita sedang mempelajari bersama Kitabullah Al-Quran Al-Karim dengan atau melalui kitab tafsir yang disusun oleh Al-Imam Al-Mufassir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang mana para jemaah kita dalam pertemuan yang lalu sudah sampai kepada ayat 103 daripada surat Al-Baqarah, dan temanya masih seputar orang-orang Yahudi. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dengan ayat 104 sampai dengan seterusnya, nanti sesuai dengan ketersediaan waktu. InsyaAllah dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana orang-orang Yahudi itu beralibi. Mereka mencari alasan, berbagai macam alasan ya, dan pembenaran ya, tentang sikap mereka, akan sikap mereka yang tidak ingin atau tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejatinya kenabian beliau, kehadiran beliau sebagai nabi dan rasul terakhir itu sudah terang benderang, ya, sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala secara detail, secara terperinci sampaikan di dalam kitab mereka yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, kitab suci mereka. Bahkan Allah taala menyampaikan bahwa mereka itu mengetahui Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, mengenali anak-anak mereka sendiri. Enggak ada orang tua yang tidak kenal sama anak kandungnya. Nah, jadi sudah sangat jelas tanda-tanda kenabian itu, tetapi begitulah sikap mereka yang tidak menerima ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam ayat berikutnya ini masih seputaran temanya dengan mereka, bagaimana sikap mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat tidak beretika, sangat tidak berakhlak, ya, tidak punya tata krama, sopan santun, bahkan boleh dikatakan tidak punya moral barangkali. Di mana Allah Taala yang mengisahkan di sini orang-orang Yahudi itu memperolok Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayatnya 104 dan 105. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yang kalau diterjemahkan kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian mengatakan ra'ina kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir atas mereka siksa yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tidak menginginkan kalian mendapatkan kebaikan dari Rabb kalian. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, mengkhususkan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki keutamaan, ya. Allah itu pemilik keutamaan, ya, dan Allah itu maha agung. Ikhwatal iman wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin, ya, untuk menyerupai orang-orang non mukmin. Ya, untuk menyerupai orang-orang, ya, non muslim. Jadi orang muslim harus punya identitas sendiri, harus punya karakter sendiri, ya. Akhlak kita akhlak kaum muslimin, akhlak Al-Quran, akhlak As-Sunnah. Jadi kalau berbicara, maka pembicaraan kita kaum muslimin harus berbeda dengan yang lainnya, karena ada aturannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitupun di dalam bermuamalah, maka muamalah kaum muslimin harus berbeda dengan non muslim, karena kaum muslimin, muamalahnya diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan terus seterusnya berbagai macam, dalam berbagai macam aspek kehidupan kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, ya, perkataan maupun perbuatan. Nah, di dalam ayat ini, ya, orang-orang Yahudi, ya, itu memelesetkan, ya, kata ra'ina yang biasa disampaikan, dipakai kata ini oleh orang-orang muslim kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi, ya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, kaum muslimin kemudian dilarang untuk memakai kata itu lagi, sebab kata itu tuh sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi dan ternyata konotasinya negatif kalau dipakai oleh orang Yahudi, ya. Ra'ina, ya, di dalam, atau maksud dan tujuan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata ra'ina itu, ya wahai Rasul, ya, dengarkanlah kami, perhatikanlah kami. Jadi kalau para sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kebutuhan, ya, ada masalah. Kebutuhan artinya memiliki hajat, ya, memiliki permasalahan dan ingin berkonsultasi, ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, ingin kemudian meminta arahan dan seterusnya, maka mereka suka mengatakan, ya Rasulullah ra'ina, wahai Rasul, ya, mohon perhatian untuk kami, mohon penjelasan untuk kami, dan seterusnya. Tetapi kata ini kemudian dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi, ya, dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi, karena memang mereka itu suka begitu, ya, suka begitu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan atau tegaskan perkara ini di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi itu, ya, atau di antara kebiasaan orang-orang Yahudi itu adalah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka suka menyeleweng, merubah-rubah, ya, merubah-rubah makna suatu kata daripada yang seharusnya, daripada yang sebenarnya. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Mereka katakan kami mendengar, kami taat, tapi buktinya mereka justru bermaksiat,
melanggar. Wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim. Ya, mereka suka dengan ungkapan mereka itu mengolok-olok atau merubah-merubah suatu makna daripada suatu kata, suatu diksi. Wa ta'nan fid din. Maksud mereka tiada lain adalah selain untuk memperolok-olokkan agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairal lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Seandainya saja mereka tidak melakukan itu ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, oke, kami mendengar, dan kemudian itu ditaati, diimplementasikan, wasma' wanzurna, kami mendengar, kami taat, lakana khairal lahum, maka sesungguhnya itu akan menjadi kebaikan untuk mereka, wa aqwam, dan itu jalan terbaik untuk mereka. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, tetapi kata Allah dalam An-Nisa ayat 46 ini, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka kufur. Ya, mereka meleset-melesetkan suatu makna, suatu kata untuk tujuan mengolok-olokkan dan yang lainnya, menipu daya. Fala yu'minuna illa qalila, maka oleh Allah dilaknat, tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali hanya sedikit. Nah, jadi memang sudah wataknya orang Yahudi begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kata ra'ina yang biasa dipakai oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW itu untuk memohon perhatian, memohon petunjuk, memohon atensi, itu oleh mereka dirubah. Kata mereka ra'ina maknanya bukan itu, tapi ru'unah. Ru'unah itu artinya, kalau bahasa yang di kita yang lagi in sekarang ini lagi viral, dungu. Ra'ina itu dungu, kedunguan. Jadi ya Rasulullah SAW ra'ina, jadi mengolok-olok Rasul. Jadi hai orang yang dungu misalnya begitu, dengerin nih gitu, dan seterusnya. Dan mereka sering seperti itu, orang-orang itu dipelesetkan gitu. Ra'ina sesungguhnya makna sejatinya betul, tetapi dipelesetkan intonasinya, dipelesetkan satu huruf saja. Kalau dalam bahasa Arab kan dipelesetkan satu huruf atau dipelesetkan harokatnya saja sudah merubah makna. Nah, makanya kita di sini ada belajar tahsin ya, biasanya ya sebelum kajian ya. Nah, itu belajar tahsin itu penting sekali ya, karena kita membaca Al-Qur'an itu dan berbahasa Arab, dan tadi diantaranya bahasa Arab itu Masya Allah sangat unik sekali. Bahasa yang terbaik katanya di dunia, kata para ulama, bahwa singkat padat bahasa Arab itu. Salah dikit aja itu bisa merubah maknanya. Misalnya nih yang suka dipelesetkan juga oleh orang-orang Yahudi nih. Ini Assalamualaikum, sering kita ucapkan itu. Assalamualaikum. Kan Assalamualaikum aslinya begitu. Semoga keselamatan atas kalian dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Nah, suka dipelesetin tuh oleh orang Yahudi. Yahudi suka mempelesetin Assalamualaikum menjadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengarannya mirip-mirip, sama. Padahal yang mereka ucapkan Assam, bukan Assalam. Assalam artinya keselamatan, sementara Assam itu artinya kecelakaan, racun, kematian yang menyebabkan kematian, Assam. Makanya kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam, daripada kita salah mendengarnya, maka dianjurkan untuk menjawabnya waalaikum. Waalaikum, dan atas kalian. Kalau itu dia ngucapin benar assalamualaikum, ya, dan atas kalian juga keselamatan. Kalau dia ngucapin assalamualaikum, semoga juga menimpa engkau, kematian atau racun tersebut. Nah, itu di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Kalau ini jelas-jelas sebenarnya kalau kita lihat teksnya jelas berubah katanya, dari assalam kepada assam. Tapi dalam pendengaran hawar-hawar sepintas, seolah-olah sama kita mendengarnya. Contoh lagi nih, pentingnya kita tahsin. Misalnya di dalam bahasa Arab itu kata motor, motorun dan motorun. Motorun poknya panjang, itu artinya bandara, airport.
ya. Tapi kalau toknya pendek, mau Qarun itu yang sudah kita nanti bersama, yaitu hujan, ya, hujan. Sekarang kan kita lagi kemarau nih. Insya Allah saudara-saudara kita di berbagai macam daerah kesusahan air bersih. Semoga Allah mudahkan, ya, dan segera turunkan air hujan. Bila perlu kita anjurkan untuk mengadakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Tapi namun demikian, ini sedikit informasi yang kita sudah ketahui bersama sebenarnya. Namun demikian ada di beberapa daerah, di beberapa negara justru banjir, ya. Kemarin saudara-saudara kita di Libya itu sampai damnya jebol, ya, runtuh dan kemudian menjadi tsunami darat istilahnya, dan masya Allah sampai saat ini sudah kurang lebih 5.000 orang yang ditemukan meninggal dunia dan masih dicari sekitar 10.000 orang yang hilang, ya, dan kemungkinan kecil mereka selamat karena bahnya itu larinya ke laut, ya, tsunami-nya itu airnya itu larinya langsung ke laut. Jadi kalau ada banyak orang yang terdorong ke laut oleh air tersebut, ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kebaikan. Itu juga tadi kami sebelum ketika datang tadi 9:30 lewat dikit berkomunikasi dulu dengan beberapa wali siswa alumni kita dari pesantren karena mau berangkat ke Libya. Khawatir Nusot jadi berangkat nggak katanya gitu. Ya, mungkin khawatir ya. Kita sampaikan bahwa ya Libya itu negara, ya, bukan kecil begitu, tapi orang tua kan khawatir ya seperti itu, sehingga tadi mohon maaf jadinya masuk ke masjidnya agak telat dikit. Jadi ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kembali kita kepada pelajaran kita bahwa penting untuk kita masyaallah untuk belajar tahsin itu, ya, karena makharijul huruf, kemudian panjang pendek di dalam kita membaca Al-Qur'an itu sangat penting sekali karena itu bisa merubah makna, ya, bisa merubah makna yang jauh sekali, ya, jauh sekali. Kemudian ikhwan fiddin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi di dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk mengatakan ra'ina. Sudah, jangan pakai yang itu. Ada sinonimnya yang lain, ya, yang maknanya sama supaya kita minta atensi, ya, minta perhatian, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa qulu unzurna, ya, wasma'u. Ya, bisa dipakai unzurna wasma'u, wahai Rasul, perhatikan kami, dengarkan kami. Nah, kata-kata seperti ini sama dengan maknanya dengan kata ra'ina, ya. Nah, tapi poinnya yang kaitan dengan tema kita bahwa sekali lagi orang-orang Yahudi ini, ya, sering melesetkan kata yuharrifunal kalima am mawadhi'i dengan tujuan untuk memperolok-olok, ya, memperolok-olok kaum muslimin, memperolok-olok sahabat, memperolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mereka melakukan itu. Nah, kita, ya, hikmahnya daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqulu, janganlah engkau ucapkan seperti yang mereka ucapkan, ya, seperti yang mereka ucapkan. Para ulama di sini menyimpulkan bahwa dalam ayat itu, ya, terdapat satu perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan, untuk tidak menyerupai orang-orang, ya, selain mukmin, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, untuk tidak ikut-ikutan seperti itu. Dan Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat menegaskan itu kepada kita. Di antaranya di sini ada hadis riwayat Abu Dawud, ya, kemudian yang lainnya
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Nah ini hati-hati nih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan menjadi atau dianggap daripada bagian mereka, kaum tersebut. Ya. Kalau kita menyerupai ya orang Yahudi, maka ya kita akan dikira ya, atau akan digolongkan ya seperti orang Yahudi. Ya, maka orang mukmin dalam hal ini sekali lagi ya perlu untuk ya membangun ya identitas ya, perlu kita sebagai individu ya untuk mengedepankan ya, menampilkan ya simbol-simbol ya, ciri-ciri kekhasan kita sebagai seorang muslim. Jangan ikut-ikutan, baik di dalam, mohon maaf, di dalam berpakaian, di dalam tadi bermuamalah, kita sampaikan tadi, dalam apapun aspek kehidupan kita, bahwa kita melakukan sesuatu itu jangan ikut-ikutan yang lain. Ya, karena kita sebagai seorang muslim sudah punya guidance sendiri. Guidance hidup kita dan arah hidup kita sudah jelas. Guidance-nya Al-Qur'an dan Sunnah, arahnya jelas. Tujuannya mencari ridha Allah supaya kita kelak mendapatkan kenikmatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil khusus nanti di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Ibnu Katsir di dalam ayat ini dan di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu ada satu peringatan kepada kita, suatu petunjuk, suatu dalil kita dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diancam dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya, kita semua agar tidak ikut-ikutan, tidak menyerupai ya orang-orang kafir, orang-orang kufar fi aqwalihim wa af'alihim, baik itu dalam perkataan, cara berbicara ya, bersikap, bertingkah pola, af'alihim walibasihim, kemudian tidak ikut-ikutan juga di dalam gaya berpakaian, wa ayadihim, tidak ikut-ikutan juga di dalam melaksanakan perayaan-perayaan hari besar ya, wa ibadatihim, dan di dalam ibadah kita tidak ikut-ikutan, tidak menyerupai ibadah mereka, dan segala urusan-urusan yang lain yang tidak disyariatkan kepada kita oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini poin yang pelajaran yang paling penting untuk kita catat ya, daripada ayat 104 ini. Walil kafirina adzabun alim, dan di akhir daripada ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah peringatan yang keras, walil kafirina adzabun alim, orang-orang yang ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, adalah bagi mereka adzabun alim, azab yang sangat pedih ya, yaitu neraka, wal iyadzu billah. Ikhwatal iman wal Islam, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-105, Allah Ta'ala berfirman, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, tidaklah orang-orang yang kafir itu, baik dari ahli kitab maupun orang-orang musyrikin, menginginkan, ma yawaddu, tidak menginginkan mereka, ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, untuk diturunkan kepada kalian oleh Allah, atau untuk kalian mendapatkan min khairin min rabbikum, kebaikan dari Rabb kalian ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah akan memberikan, memilih siapa di antara hambanya yang akan Allah berikan rahmatnya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha pemberi ya, kebaikan dan maha agung. Ikhwa fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an.
Pada ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa betapa orang-orang kafir itu, baik ahlul kitab Yahudi dan Nasrani maupun kaum musyrikin, itu memiliki kebencian yang besar kepada kita kaum muslimin, ya, di hati mereka, ya, ditampakkan atau tidak ditampakkan, keciri atau enggak keciri, ya, terlihat atau tidak terlihat, sesungguhnya ini firman Allah nih. Kita bukan, mohon maaf nih, bukan sedang memprovokasi, bukan sedang menebar kebencian, ya, dan hate speech atau apalah istilahnya, ya. Yang sedang kita lakukan ini, kita sedang mengkaji, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa, ya, yubayyinu bidzalika ta'ala syiddata adawatil kafirin min ahlil kitab wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu, baik ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik itu memiliki kebencian yang sangat besar kepada kaum muslimin, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, memperingati kita untuk kita tidak menyerupai mereka lah, tidak usah ikut-ikutan dengan mereka di ayat yang tadi itu, ya. Supaya kita ini tidak tertipu, ya, dengan apa namanya, mungkin upaya-upaya apa gitu yang ingin mereka lakukan agar kita ikut-ikutan dengan mereka, ya, supaya kita tidak tertipu. Maka sudah dari awal kita harus tahu nih prinsipnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu kita. Jadi siapa yang bilang bahwa kaum musyrikin, kaum kafirin itu ada kebencian dengan kita, mereka sesungguhnya benci dengan kita, walaupun mungkin tidak ditampakkan ataupun mungkin secara lahir mereka menampakkan yang sebaliknya, ya, Allah yang katakan. Ini dalam ayat ini dan dalam ayat yang lain banyak. Di antaranya walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah katakan walan. Lan itu enggak bakal sama sekali, mustahil. Walan tardha ankal yahudu walan nasara, tidak mungkin, mustahil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu akan ridho, akan bersuka dengan kita, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ikut ajaran mereka, baru tuh mereka benar-benar suka sama kita, cinta sama kita. Kalau enggak, ya enggak bakal. Ini kata Allah ini, ya, yang maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati para makhluknya, para hambanya, ya. Jadi hati-hati kita, ya, tapi hati-hati dalam kita. Tapi nih, ya, harus saya netralisir juga. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita, ya, secara serampangan, atau jangan pula kita pahami bahwa kita, tidak boleh nih kita bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang non-mukmin. Tidak seperti itu. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Banyak ayat-ayat yang lain yang kemudian menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk terus berinteraksi, ya, kepada orang-orang non-muslim. Dalam hal ini misalnya orang-orang Yahudi dalam konteks yang sedang kita bahas ini. Ya, salah satu dalilnya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu sampai akhir hayat beliau, ya, beliau itu bermuamalah dengan orang Yahudi. Buktinya bahwa baju beliau itu, baju perang beliau itu tergadaikan di orang Yahudi. Kemudian kebun-kebun kurma beliau itu beberapa diurus oleh orang Yahudi. Beliau pekerjakan orang-orang Yahudi. Ya, jadi ada interaksi sosial di situ, ada interaksi muamalah, ya, dengan orang-orang non Muslim. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada dasarnya mereka tidak suka. Tapi kalau ada manfaat yang bisa dibarter di situ dalam muamalah, tidak masalah.
Ya, tidak masalah untuk kita lakukan itu selama itu tidak mengganggu prinsip-prinsip kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita, merefresh kepada kita orang-orang mukmin bahwa apa yang inginkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Ya, tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak menginginkan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ya, dalam hal ini kebaikan terutama dalam hal beragama. Ini kan konteksnya mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sehingga mereka mengatakan bahwa tidak mungkin ya, kalian akan mendapatkan kebaikan karena Nabi yang sesungguhnya itu bukan itu menurut mereka. Nabi akhir zaman itu bukan Muhammad. Ini masih kita tunggu kriterianya iya begini dan seterusnya. Ya. Dan lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya. Diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul terakhir itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ya. Kebaikan yang paling besar ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Yaitu membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai rambu-rambu, sebagai petunjuk untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini agar kita menggapai kebahagiaan, ya, baik di kehidupan yang sedang kita jalani di awal ini maupun kehidupan setelahnya di barzakh ataupun juga dan juga kehidupan setelahnya di alam akhirat nanti. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Lalu kata Allah lah yang memilih siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan ini fulan dapat, ini tidak dapat dan seterusnya. Allah yang menentukan, bukan orang-orang Yahudi. Ya, bukan orang-orang Yahudi sebagaimana yang mereka kira, ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya. Nah, di sini kemudian ya, kita tambahkan kenapa kebaikan terbesar itu adalah ketika seseorang ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, asy-syar'ut tam al-kamil, ketika seseorang itu mendapatkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ya, karena kata Rasulullah SAW juga jelas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena orang yang diharapkan, diinginkan, dimau oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang itu terdapat kebaikan, orang itu menjadi baik, orang itu menjadi menjadi sempurna, yufaqihu fid din, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam agama. Jadi bersyukur nih sekarang para jemaah, Bapak Ibu sekalian, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk belajar agama, untuk ngaji Quran terutama, tafsir terutama, habis itu kita ngaji fikih, ngaji yang lainnya, tauhid dan seterusnya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini indikator bahwa Allah sedang dan akan memberikan kebaikan kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, teorinya, dalilnya adalah kata Rasulullah SAW, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima kebaikan, untuk menjadi baik dalam agamanya, di dalam kehidupannya, di dunianya, di akhiratnya, apalagi
yufaqihu fiddin. Dia akan diberikan pemahaman yang baik. Yufaqihu itu menjadikan dia faqih, faham fiddin, dalam urusan agama. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Apa hubungannya? Korelasinya apa? Korelasinya adalah ketika seseorang itu sudah faham agama, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga yang baik akan dia laksanakan, akan dia kejar, yang buruk pasti dia berusaha untuk ya tinggalkan. Nah, kalau orang sudah begitu, sudah kebaikan isinya. Ya, maka kebaikan. Kalau orang sudah melakukan itu dan tidak mungkin melakukan itu atas dasar kecuali atas dasar keimanan, ya, maka itu akan menjadi amal soleh. Kalau sudah jadi amal soleh, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah diterima amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat, bahkan tanpa batas di dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, kata Allah, dibalasnya dengan balasan yang tanpa ada batasnya. Jadi loss oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalasnya dengan loss ya. Sementara apa yang menjadi keinginan kita itu, harapan kita itu, baik dalam urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah, semuanya ada di mana? Ada di Allah. Nah, itu hubungannya seperti itu tuh, korelasinya ya. Jadi ikhwatal imani wal islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang, sekali lagi, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang kufar dari golongan Yahud, Nasrani dan orang-orang musyrikin itu ya, mereka punya kebencian. Mereka tidak menginginkan kita ini menjadi orang yang baik. Kaum muslimin ini menjadi kuat. Kaum muslimin itu menjadi orang-orang yang sejahtera. Itu dari sononya udah tidak mungkin. Ya, dari sononya udah tidak mungkin. Maka mesti hati-hati kita. Mesti hati-hati. Ya. Ma yawaddul ladzina kafaru ahlul kitab wal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Satu kebaikan aja mereka enggak ingin kita dapat. Apalagi kalau banyak. Ya, apalagi kalau banyak. Ya. Jadi wajar kalau kita kaitkan dengan keindonesiaan, wajar kalau kemudian negara kita, bangsa kita sebagai muslim terbesar di dunia ini, misalnya begitu, sering dikatakan, tapi ya, kondisinya misalnya begini dan seterusnya gitu. Ya wajar kalau kita baca ayat ini. Ya, karena banyak orang, banyak pihak ya yang tidak menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Ya, terjawab dengan ayat ini. Terjawab dengan ayat ini. Tapi saya tidak mau mengaitkannya terlalu jauh, apalagi dengan politik yang eskalasinya semakin memanas hari kian hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamanya ukhuwah Islamiyah kita, persatuan kita, ya, persaudaraan kita sesama muslim. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif untuk menentukan kepada siapa kebaikan itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan, ya, yang dikehendakinya. Tidak bisa diatur-atur Allah. Ya, Allah tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Tidak ada kekuatan ya yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda. Ya. Tidak ada, ya Allah, tidak ada kekuatan yang dapat melarang, ya, menghalang-halangi apa yang Kau berikan, dan tidak ada kekuatan yang bisa memberikan kalau Allah melarang. Ya, sudah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad.
ya, dan seterusnya. Walah hatta yang mau bantu kita itu punya kedudukan, punya kekuatan, kerajaan dan seterusnya. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ya. Wallahu dzul fadlil azim, ya, dan ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memiliki keutamaan, yang memiliki rezeki, yang memiliki kekuatan dan seterusnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim, yang maha agung, yang maha perkasa. Khotal imani wal Islam a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, inilah dua ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita kaum muslimin, ya, yang pertama untuk kita tidak ikut-ikutan, tidak menyerupai orang-orang non mukmin, ya, di dalam kita berkata, di dalam kita bersikap, di dalam kita beribadah, di dalam kita bermuamalah, dan di dalam segala urusan-urusan yang lain di dalam aspek kehidupan kita. Kemudian di ayat yang kedua 105 Allah Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa orang-orang kufar, ya, daripada ahlul kitab maupun orang-orang musyrik itu sesungguhnya terdapat kebencian yang sejati, yang abadi di dalam diri mereka. Ya, mereka itu tidak menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Mereka tidak menginginkan kaum muslimin untuk mendapatkan satu kebaikan, apalagi banyak kebaikan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Yang punya kebaikan, yang memberi kebaikan, yang membagikan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan itu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Kemudian di ikhwatal iman kita lanjut dengan ayat 106 dan 107. Di ayat 106 Allah Ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghapus satu ayat atau mengangkatnya kecuali Allah mendatangkan penggantinya yang lebih baik daripada itu atau yang semisal. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bisa atas segala sesuatu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu wahai Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki kerajaan langit, ya, langit dan bumi, ya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan engkau tidaklah, ya, memiliki, ya, pelindung, ya, memiliki penolong, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini, ya, yang ke-106 Allah Ta'ala menegaskan kepada kita. Ini sebagai jawaban juga atas cemoohan-cemoohan, celotehan-celotehan, ya, cibiran-cibiran, nyinyiran-nyinyiran orang-orang Yahudi, ya, terhadap kaum muslimin, terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap ayat Al-Quran, ya, di mana kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara tadrijian, bitadrij, yakni secara bertahap, berproses. Al-Quran itu kan enggak langsung turun 30 juz blok dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Nah, hadis juga demikian. Syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW juga tidak kemudian gelondongan, tapi berproses. Ya, dan kita semua tahu bahwa Al-Quran itu turun awal-awal 5 ayat. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya. Kemudian Al-Mudaththir. Al-Alaq juga 5 ayat, kemudian loncat ke Mudaththir. Ya kan? Tidak kemudian ayat 6 sampai seterusnya dilanjutkan dulu, tidak. Ya.
Susunannya al-alaq itu adalah dalam juz amma, tidak di ayat yang tidak di juz awal, tapi dia di juz akhir dan seterusnya. Nah ini proses bagaimana syariat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan secara bertahap. Kenapa? Karena para ulama hikmahnya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kemampuan kita, kondisi kita sebagai manusia, sebagai hamba. Ya. Nah, di dalam proses penurunan syariat itu ada ayat, ada syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan, ya. Kemudian di kemudian hari itu disempurnakan. Ya. Jadi tujuannya adalah penyempurnaan, di mana yang awal turun itu tidak lagi berlaku. Ya, diganti dengan yang lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi ayat ada di dalam kok jadi ayat. Ya, kalau bahasa sudah itu ayat itu ada. Jadi ada di dalam Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang dulunya ada tapi sekarang tidak ada. Ada dari Al-Qur'an, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang di awal-awal turunnya syariat itu ada, sekarang tidak ada dalam Al-Qur'an 30 juz itu. Baik lafaznya, tulisannya maupun hukumnya. Kenapa? Karena sudah disempurnakan, yang itu udah nggak berlaku. Ada juga, ini nanti kajiannya usul fikih sebenarnya. Ya. Kajian usul fikih dan lebih tepatnya usul fikih. Ada juga nanti ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dalam bab nasakh, ya, an-nasakh wal mansukh, ya. Ada ayat-ayat Al-Qur'an atau juga demikian dengan hadis, ya, yang bunyinya masih ada, tulisannya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ya. Ada juga hukumnya masih ada, tapi ayatnya sudah dihapuskan daripada Al-Qur'an. Nah, ini pembahasannya panjang kata Imam Ibn Katsir, ya, sehingga, ya, ini semua terjadi sebenarnya bukan hanya pada Al-Qur'an. Perubahan hukum itu sebagai proses daripada penyempurnaan syariat, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyempurnaan bukan berarti Allah tidak punya desain awal secara sempurna, bukan. Tetapi lebih daripada kondisi kita yang tidak mungkin mampu kalau dari sejak awal blok gitu diturunkan secara utuh, sehingga berproses tadrijian. Ya. Tetapi itu kata Imam Ibnu Katsir, nah, adalah pada hal-hal yang sifatnya syariat tadi, ya, yang sifatnya hukum. Tapi kalau yang sifatnya keyakinan, tauhid, tidak ada yang berubah. Dari awal tauhid bunyinya begitu, tidak berubah-berubah, bahwa Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya, bahwa Allah itu as-sami, bahwa Allah itu qadir, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama ini dan seterusnya. Perkara tauhid tidak ada yang berubah, sabit. Demikian juga dengan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'an. Kabar-kabar, cerita-cerita zaman dahulu maupun yang akan datang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berubah. Tidak ada yang dinasakh, tidak ada yang mansukh. Nah, jadi terjadinya nasakh dan mansukh itu hanya pada hukum syariat. Kan Al-Qur'an itu, ya, secara besar, secara garis besar, ya, temanya itu ada 3 yang ada dalam Al-Qur'an itu. Ada 3 tema utama. Yang pertama tauhid. Ya, jadi Al-Qur'an itu berbicara tentang tauhid. Ya. Yang kedua berbicara tentang syariat, hukum, ya, halal, haram, mubah, makruh dan seterusnya. Syariat, ya, perintah, larangan. Ya. Nah, itu yang berubah-berubah, ini yang terjadi nasakh dan mansukh. Dan yang ketiga adalah cerita, khobar. Ya, cerita bukan dongeng, tapi cerita-cerita tentang kejadian masa lalu, ya, di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maupun cerita yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi sudah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, banyak, dalam hadis banyak sekali. Ya, misalnya kalau di dalam Al-Qur'an ghulibatir Rum, tentang jatuhnya Romawi, sudah diceritakan oleh Al-Qur'an dan terjadi kemudian.
Ya. Tentang terdahulu banyak lagi, tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman dan seterusnya. Ya. Jadi yang akan datang maupun yang lalu kalau bahas kaitan dengan cerita nggak ada yang dia mustaqir, tidak ada yang berubah. Jadi yang berubah-berubah terjadi nasakh dan mansukh itu adalah kaitannya dengan hukum. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ya, karena kondisi kita disesuaikan dengan kemampuan kita manusia untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini kemudian dijadikan olok-olokan oleh orang Yahudi. Tuh, Al-Qur'an enggak konsisten. Plin-plan dan seterusnya. Padahal di dalam kitab mereka juga Taurat terjadi hal itu. Terjadi hal tersebut. Pokoknya kalau ngelihat celah aja yang bisa diolok-olok, strike dia untuk membuat olok-olok kepada kaum muslimin dan seterusnya. Nah, inilah yang terjadi di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi. Ini masih kaitan juga tadi dengan etika ya orang-orang Yahudi itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kami tidaklah menasakh, menghilangkan atau mengangkat satu ayat ya, kecuali diganti dengan yang lebih baik untuk penyempurnaan tadi itu. Ini tuh bagian daripada step ya. Dan seterusnya. Au mithliha atau yang sebanding. Ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Wahai Nabi Muhammad, ya, tidakkah engkau mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bisa atas segala sesuatu ya. Jadi di dalam ayat ini ya adalah Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi yang mengingkari adanya nasakh di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik Al-Qur'an maupun Taurat, kitab-kitab mereka. Ya. Orang-orang Yahudi ya yang dimana di dalam kitab mereka juga terjadi pergantian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ya, dulu di zaman Nabi Sulaiman itu pernah ada hukum bahwa satu orang laki-laki itu boleh menikah dengan perempuan adik berkakak, kakak beradik. Jadi kalau dia mau, mohon maaf ya ibu-ibu, kalau poligami ya itu mereka boleh tuh adik berkakak ya. Jadi poligaminya nggak usah sama yang orang lain gitu, biar akur, adik kakak misalnya begitu. Dan dulu boleh ya. Tapi kemudian itu dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini ajaran Nabi sebelumnya. Kalau di kita tidak boleh, di dalam Al-Qur'an tidak boleh. Antajma'u bainal ukhtain, itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang dulu. Jadi memang pernah ada. Nah, itu dalam Taurat ada. Ya. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan nyerang Al-Qur'an dengan perkara nasakh ini. Bahwa di dalam Taurat pun terjadi. Ya, bahwa di dalam Taurat pun itu terjadi. Maka iqatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bisa atas segala sesuatu. Jadi Allah maha merencanakan, Allah maha tahu apa yang akan terjadi, apa kondisinya dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendesain itu semua ya untuk menyampaikan syariat itu kemudian secara bertahap kepada kita semuanya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah ya kamu tahu wahai Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah kita semua dan orang-orang Yahudi itu, annallaha lahu mulkus samawati wal ardh, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Artinya segala kekuasaan yang ada di langit dan segala kekuasaan yang ada di bumi ini ya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, bahwa kita semua ya, kalian kata Allah Subhanahu wa taala, malakum min dunillah, tidak punya
min dunillah, selain daripada Allah, wali wala nasir, tidak punya pelindung, tidak punya penolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, ya, memberikan kabar kepada mereka, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi, ya, dan yang menguasai langit dan bumi, dan wajib kepada kita semua sebagai makhluknya, sebagai hambanya, ya, untuk kemudian tunduk dan patuh kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah kemudian yang memiliki urusan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Allah boleh menyuruh apa saja yang Allah kehendaki, Allah dapat melarang apa saja yang Allah ingin larang, Allah boleh menghapus apa saja yang Allah ingin hapus, Allah boleh menambahkan dan menetapkan apa saja yang ingin Allah tambahkan dan ingin Allah tetapkan dari hukum-hukumnya, baik itu perintah maupun larangan, semuanya adalah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Prerogatif Allah, sekali lagi, kalau bahasa kitanya hak prerogatif, seperti itu kan, terserah Allah. Allah yang punya, ya, Allah yang berkehendak, ya, Allah yang tahu hikmahnya, Allah yang maha tahu mana yang terbaik, Allah maha tahu mana yang buruk untuk kita makhluknya, Allah maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita melebihi kita, ya, diri kita sendiri dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu itu abatha, sia-sia atau asal-asalan. Ya, tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia dan asal-asalan. Ya, Allah tidak pernah menciptakan makhluk apapun, sekecil apapun, kemudian makhluk itu menjadi abatha. Abatha itu sia-sia, nggak ada manfaatnya, ya. Allah juga tidak menciptakan segala sesuatu itu kecuali sudah direncanakan, artinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki, ya, kemudian terjadi pada waktunya dengan kesempurnaan dan hikmah yang terkandung, ya, pada kehendaknya tersebut. Itulah, ya, bagian daripada juga iman kita kepada rukun iman, yaitu qada dan qadarnya atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, para jamaah sekalian, di akhir daripada ayat yang ke-106, ya, atau ke-107, ya. Naam, di akhir ayat ke-107 dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahwa apa yang menjadi pendorong orang Yahudi ini mempermasalahkan, mengungkit-ungkit masalah nasakh, masalah dihapuskannya beberapa ayat atau hukum, ya, di dalam Al-Quran. Tiada lain dan tiada bukan, kata Imam Ibnu Katsir, innama huwal kufru wal inad. Ya, apa yang menyebabkan dia, yang memotivasi daripada orang-orang Yahudi ini kok ngungkit-ngungkit masalah hukum yang dimansuh, itu tiada lain dan tiada bukan kecuali kekufuran mereka dan pembangkangan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara logika, kalau dipikir secara logika, ya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah ketika suatu hukum itu berubah untuk kesempurnaan. Tidak ada masalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum itu kemudian di kemudian hari oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Bukan karena Allah buruk, dalam tanda petik buruk di dalam merencanakannya. Berarti pada saat itu kenapa Allah menurunkan yang itu, padahal itu kemudian misalnya itu tidak relevan, misalnya begitu, kenapa tidak yang langsung aja yang terakhir itu diturunkan? Karena Allah Maha tahu tentang kondisi, sekali lagi, kondisi kita. Nah, jadi kesimpulannya kata Imam Ibnu Katsir, tiada lain dan tiada bukan, ini motivasinya, ya, adalah kekufuran, pembangkangan yang ada di dalam
diri-diri orang-orang Yahudi, ya, orang-orang ahlul kitab, ya, di dalam penerimaan mereka terhadap kenabian Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh masalah nasakh dan mansukh ini sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir banyak di syariat-syariat sebelumnya. Sebagaimana misalnya Nabi Adam, bahkan sejak Nabi Adam kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihi salam itu pertama-tama menikahkan, ya, putra dan putrinya sendiri, saudara kandung dan saudari kandung, ya kan? Di awal-awal diperintahkan oleh Allah, tapi setelah itu sudah punya keturunan banyak diharamkan oleh Allah. Kenapa Allah kalau Allah mau dari awal diharamkan aja, udah gak boleh nikah sesama saudari kandung. Habis itu Allah tuh bikin tuh manusia-manusia yang lain supaya tidak menjadi pernikahan kandung di awal-awal terjadinya sejak penciptaan manusia. Kan Allah bisa untuk seperti itu. Nah ini kan logika mengiyahkan itu, logika kita, ya. Artinya Allah maha bisa, maha kuasa untuk itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin kemudian menurunkan syariat itu sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi pada saat itu. Kemudian setelah itu kan diharamkan lagi. Kemudian Nabi Nuh misalnya, ketika naik ke dalam kapalnya itu, kan dibawa hewan itu berpasang-pasangan supaya beranak pinak dan seterusnya. Semua hewan yang ada di situ boleh dimakan, ya, boleh dimakan. Tapi setelahnya oleh Allah diharamkan sebagian. Loh, tadinya boleh kok sekarang tidak boleh. Tidak ada itu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah pelin-pelan, tidak konsisten dan seterusnya, ya. Kemudian tadi Bani Israel, ya, di awal-awal boleh mereka menikah dengan dua perempuan yang bersaudara kandung, ya. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang, itu diharamkan, ya. Ya, dan seterusnya. Kalau mau disebutkan contoh-contohnya kata Imam Ibnu Katsir, wa asya katsira yatulu dzikruha. Banyak contoh-contoh yang lain kalau kita sebutkan di sini kepanjangan kata beliau, kelamaan. Ya. Nah ini, ya, sebagai bukti bahwa itu tuh ada di syariat mereka dan sebelum mereka. Wahum ya'tarifuna bidzalika, ya, dan mereka pun mengakui itu. Tetapi kenapa ketika itu terjadi pada Al-Quran mereka mempermasalahkan? Jadi kalau orang lain nggak boleh, kalau dia boleh. Nah itu, ya. Nah itu. Jadi kalau orang lain melakukan itu nggak boleh, tapi kalau dia bebas, gitu. Kalau orang Yahudi bebas. Nah ini banyak sifat-sifat seperti ini, ya. Sifat-sifat seperti ini banyak. Jadi ikhwatal imani wal Islam azani Allahu wa iyyakum jami'an, ya. Intinya, ya, bahwa daripada ayat-ayat yang kita kaji pada hari ini menunjukkan bagaimana kemudian orang-orang Yahudi itu, ya, disimpulkan oleh para ulama adalah kelompok-kelompok yang tidak memiliki etika, yang tidak memiliki tata krama, yang tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki moral dan seterusnya. Mereka menghalalkan segala cara, mereka mencari-cari berbagai macam argumen, ya, untuk membangun alibi mereka untuk tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW, untuk tidak menerima ajaran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga berbagai macam cara apapun yang terlihat di hadapan mereka itu dikatakan, ya, disampaikan, dilontarkan, dibangun sebuah narasi oleh mereka. Dan kemudian diakal-akali dan seterusnya, ya, sampai kepada hal-hal yang terkecil saja tadi, perkataan orang itu kemudian dipelesetkan, ya, ra'ina menjadi ru'una, ya, yang aslinya mendengarkan, taat dan seterusnya diganti, dipelesetkan menjadi kedunguan dan seterusnya, ya, assalamualaikum menjadi assalamualaikum, ya, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang menjadi contoh akan sikap mereka dan akhlak mereka ini, sehingga mereka itu dikatakan sebagai kaum, ya, yang tidak memiliki etika, yang tidak memiliki moral, ya. Ikhwa fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini yang menjadi pelajaran kita
untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan ya, sehingga kita tidak mengikuti ya atau ikut-ikutan di dalam menjalani kehidupan ini dengan cara hidup ya orang lain ya, karena kita sebagai seorang muslim punya guidance, punya tuntunan ya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam kita berkata, di dalam kita berucap, di dalam kita bermuamalah, di dalam kita berpakaian, di dalam kita berinteraksi sosial ya, dan seterusnya, apalagi di dalam perkara ibadah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan masih ada sisa waktu kita manfaatkan untuk sesi sharing atau tanya jawab bila ada yang ingin bertanya dan ingin sharing. Barakallahu fikum. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Ya. Ya. Apakah pertanyaan dari beliau supaya menjadi perhatian kita semua? Apakah semua yang berkaitan dengan orang-orang musyrikin tadi itu tidak boleh kita ikuti? Padahal kan mungkin ada aja yang baik-baik dari mereka. Nah, ini. Ada satu hadis atau perkataan sahabat, tidak ada satu kebaikan ya, kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sekecil apapun. Tidak ada satu keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, sekecil apapun keburukan itu. Bahkan kata asar tersebut, tidaklah ada seekor burung yang terbang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita tentang hikmah-hikmah di baliknya. Nah, artinya bahwa kalau kita kaji Islam ini, kita pelajari secara keseluruhan ya, dikaji secara mendalam sehingga kita menguasainya atau mempelajarinya secara komprehensif begitu, tidak parsial, maka mungkin waktu kita ya tidak akan cukup untuk bisa mengamalkan semua kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Al-Quran dan oleh Sunnah ya, demikian juga sebaliknya. Artinya adalah ketika ada orang non muslim melakukan kebaikan, hemat saya meyakininya bahwa kebaikan itu pun sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mungkin kita belum mendapati orang Islam yang melakukan itu. Ya. Ketika demikian kondisinya, ini kebaikan. Kebaikan tersebut diajarkan oleh Rasul misalnya, ya, dan juga dilakukan oleh orang kafir, katakanlah gitu, orang-orang musyrik. Maka ketika kita, ini perbuatan yang sama Pak, misalnya kita ambil contoh, ketika kita katakanlah ini sekarang lagi banyak orang kena bencana di Libya, di Maroko, atau mungkin yang dekat-dekat di kita ada orang rumahnya kebakar dan seterusnya. Setiap hari di berita ada aja tuh. Atau sekarang lagi musim kekeringan, orang banyak butuh air bersih. Nah, ada orang non muslim misalnya begitu berbuat baik, bagi-bagi air bersih, ya kan? Kita juga tahu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyabdakan bahwa sebaik-baik sedekah itu adalah memberi air, ya kan? Memberi air. Nah, ketika kita melihat orang musyrik, katakanlah tadi itu berbagi air, nah lalu kita ingin berbagi air, kira-kira bagusnya niat kita itu berbagi air itu mengikuti orang musyrik atau mengikuti Rasul, nah kan begitu. Nah, bagi orang yang mungkin tidak tahu bahwa ternyata Rasul itu mengajarkan itu dan dia hanya melihat orang musyrik yang berbagi air, maka dia mengatakan itu orang musyrik melakukan kebaikan yang harus kita contoh. Padahal apa yang dia lakukan itu sesungguhnya jauh-jauh sudah dicontohkan dan sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Itulah pentingnya kita belajar mengaji, ya, supaya ketika kita melakukan kebaikan itu, ternyata banyak kebaikan itu. Bahkan sekarang kan, mohon maaf nih, ironi juga nih untuk kita nih, miris juga kita kadang-kadang. Islam itu kan mengajarkan, mohon maaf, kebersihan, kesucian. Bahkan kalau kita belajar fikih, belajar tentang tata cara ibadah, fikih itu hampir semua kitab fikih, kalau fikihnya itu belajar membahasnya tuh dari awal, bukan masalah fikih maudhu'i, ya, bukan membahas tentang satu tema tertentu, tapi fikihnya dibahas min awal ila akhir dari A sampai Z. Maka bab pertama di dalam kitab fikih itu adalah bab toharoh, tentang bersuci, Pak, ya kan? Tentang bersuci. Tapi mohon maaf, tentang kebersihan. Tapi mohon maaf, sekarang negara terbersih itu negara mana? Ya? Katakanlah di Asia, Jepang, ya kan? Yang notabene, lalu kita, apakah kita akan sekarang mengatakan, ternyata agama Jepang itu, ya, atau orang Jepang itu, ya, mengajarkan kebaikan. Mungkin kalau kita tidak tahu, ya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan itu, kita akan mengatakan itu. Tapi ketika kita tahu, 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah SAW sudah merintahkan itu. Yang masalahnya adalah kita yang belum mengamalkannya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak ada kebaikan kecuali sudah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Prinsipnya itu dulu, ya, dan tidak ada keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak terjatuh ke dalam keburukan itu, ya, untuk mengamalkannya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sama di dalam pendidikan juga gitu, Pak, ya, dalam dunia pendidikan juga, ya, kita melihat sekarang bahwa negara itu dengan konsep pendidikan terbaik itu mana? Finland, ya kan? Bukan negara kita. Apakah Islam tidak memiliki konsep pendidikan yang terbaik gitu kan? Tidak. Kesimpulannya tidak ke sana gitu kan. Buktinya dulu Rasulullah SAW muridnya, masya Allah, jadi khalifah, jadi apa, jadi entrepreneur sukses, jadi pebisnis sukses dan seterusnya. Nah, masalahnya itu di kita, ya, masalahnya di kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan, insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah. Barakallahu fikum, jazakum khairan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kita senantiasa berdoa yang terbaik untuk kita semua, bil khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, ya, di Maroko, di Maghrib, kemudian di Libya, dan di dalam negeri juga banyak saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, terzolimi dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah melindungi mereka, Allah memberikan kesabaran kepada mereka dan kita semuanya, serta Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan atas kesabaran yang telah mereka lakukan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.